I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. It's like you're running in place, yeah. How you keep staying the same, yeah. But baby, I get something different, and I'm okay with that. I can't fake no more. Yeah, the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Sejarah terbentuknya pemadam kebakaran. Berikut akan ditampilkan sebuah video singkat terhadap penjelasan terbentuknya pemadam kebakaran. Sejarah Hari Pemadam Kebakaran. Sebelum abad 20, sebelum ada brandwir atau pemadam kebakaran, orang mengandalkan jasa tukang ronda dengan media kentongan sebagai tanda. Kemudian di kampung-kampung dibentuk kelompok pemadam kebakaran, dijuluki anak pompa. Anggotanya terdiri dari para pemuda yang merupakan cikal bakal barisan sukarelawan pemadam kebakaran atau balakar. Pemerintah Hindia Belanda, dalam ini disebut Resident of Batavia, membentuk satuan pemadam yang disebut dengan brandweer pada tahun 1873 melalui Reglement of the Brandweer. Pada tahun 1913 terjadi kebakaran besar di Pasar Mester Jatinegara, perkampungan Melayu. Kemudian dengan semangat juang yang tinggi, brandweer atau petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman sampai api padam tanpa kenal rasa takut dan tak kenal lelah, sehingga muncullah semboyan pantang pulang sebelum padam walau nyawa taruhannya. Berkaca pada peristiwa kebakaran tersebut, pada tahun 1919 Wali Kota Batavia mengorganisir kegiatan pemadaman kebakaran, ditandai dengan didirikannya kantor brandweer Batavia. Pada saat pemerintahan Jepang pada tanggal 20 April 1943 diterbitkan Osamu Seirei nomor 2 tentang Shobotai atau disebut pemadam kebakaran. Terdapat prasasti peringatan dan ucapan terima kasih masyarakat Betawi atas jasa brandweer Batavia atau yang sekarang disebut petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan pencantuman angka tahun 1919 sampai dengan 1929. Berdasarkan bukti otentik prasasti ini, tanggal 1 Maret 1919 ditetapkan sebagai tahun berdirinya organisasi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Sekarang telah berusia 102 tahun. Salah satu kesepakatan Rakornas tahun 2008 yang dihadiri para kepala damkar dan penyelamatan disepakati bahwa tanggal 1 Maret sebagai hari lahirnya pemadam kebakaran dan penyelamatan yang diperingati setiap tahun secara nasional dan di masing-masing daerah. Terbentuk pada tahun 1919 setelah terjadinya peristiwa kebakaran besar di Kuitang, Senen. Awal mula bernama Brandweer Batavia dan sekarang bernama Dinas Penanggulangan Kebakaran. Di penyebab terbentuknya pemadam kebakaran tak hanya terjadi semata atas peristiwa kebakaran di Kuitang, Kampung Melayu pada tahun 1919, melainkan sebelum abad ke-20, masyarakat berinisiatif untuk menggunakan jasa ronda sebagai anggota pemadam kebakaran. Dan pada saat itu, beberapa desa memutuskan untuk membuat sebuah kelompok yang berisikan anggota sukarelawan pemadam kebakaran, yang waktu itu disebut sebagai anak pompa. Kemudian, pada tahun 1873, pemerintah Batavia memutuskan untuk membuat anggota pemadam kebakaran yang saat itu disebut sebagai Brandweer Batavia. Brandweer sendiri disusun oleh Giha Winukan, yakni pada saat itu adalah pensiunan DPK. Korps ini semula bernama Brandweer. Tugasnya adalah untuk menangani masalah kebakaran di Jakarta. Secara hukum, dibentuk oleh Residen OP Batavia. Berikut adalah struktur organisasi pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran sendiri dipimpin oleh kepala dinas, yang kemudian dilanjutkan oleh sekretaris.
Sekretaris ini dibagi menjadi dua bagian, yakni sekretaris bagian umum dan sekretaris bagian keuangan. Kemudian, kepala dinas membentuk beberapa divisi, yakni yang pertama, bidang pencegahan kebakaran. Selanjutnya ada seksi pencegahan kebakaran, dilanjut oleh seksi inspeksi proteksi kebakaran, dan yang terakhir adalah seksi pemberdayaan dan kerjasama. Kemudian, bidang selanjutnya adalah bidang penanggulangan kebakaran. Ada seksi pemadam kebakaran, seksi investigasi kebakaran, dan yang terakhir ada seksi penyelamatan dan pengendalian. Pada slide ini kita membahas anggaran. Untuk kepemilikannya, pemadam kebakaran dimiliki oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Untuk sumber dana pemadam kebakaran itu sendiri berasal dari APBD atau Anggaran Pemerintah Belanja Daerah. Nah, kemudian APBD digunakan untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pencegahan kebakaran serta konsumsi untuk bencana besar. Prosedur pelayanan damkar. Pelayanan yang akan diberikan oleh pemadam kebakaran adalah penyelamatan berupa harta atau jiwa. Pelayanan yang kedua berupa sosialisasi untuk pencegahan kebakaran serta kebutuhan APAR. Pemadam kebakaran juga dapat melayani hal-hal yang sifatnya sepele, misalkan seperti hewan peliharaan yang terjebak di atas pohon atau di atas genteng. Yang kedua, melepaskan cincin yang tersangkut di jari, ataupun hal yang sangat sepele sekali seperti merescue handphone yang terjatuh ke dalam saluran pembuangan air. Dan tentunya seluruh pelayanan itu bersifat gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Apabila kalian membutuhkan pelayanan pemadam kebakaran, kalian bisa menghubungi kontak 112. Dan apabila kalian yang berdomisili di Jakarta Timur, kalian bisa menghubungi kontak 858 904 904.